HP ini tuh sebenarnya bagus, tapi susah ya buat saya rekomendasiin ke kalian. Lah, kenapa kok kayak gitu? Yuk, langsung aja kita bahas. Halo, apa kabar ya? Yang bakal saya bahas di video kali ini adalah Nothing Phone 2a yang udah saya pakai selama 1 bulan ke belakang. Dan saat awal saya bikin video unboxing smartphone ini tuh, saya bilang kalau smartphone ini tuh adalah smartphone mid-range yang paling cakep. Iya, udah cakep doang gitu ya. Tapi agak susah buat saya rekomendasikan ke kalian di range harga 6 jutaan dibandingkan dengan smartphone-smartphone lain yang resmi masuk ke Indonesia. Jadi HP ini tuh menurut saya ya cakep secara desain aja ya. Tapi desain yang dimaksud di sini adalah keseluruhannya. Bukan cuman sekedar desain bagian luarnya doang, tapi juga sampai ke dalam-dalamnya atau user interface-nya. Sebagai orang yang tidak terlalu memahami tentang desain, saya yakin proses kreatif mulai dari ide sampai eksekusi desain dari Nothing tuh bukan hal yang mudah karena antara desain smartphone sama UI-nya tuh nyambung. Dan ini tuh bikin Nothing beda dari smartphone lain. Contohnya, mungkin bagi sebagian orang lampu belakang ini gimmick. Yes, ada benernya gimmick, tapi jelas ada fungsinya. Dimana misal saya lagi kerja dan ingin fokus tanpa terganggu notifikasi, di HP ini ada fitur yang namanya Flip to Glyph yang bisa bikin HP jadi silent saat kita naruh HP pada posisi layar menghadap ke meja. Dan di saat bersamaan, si lampu glyph ini bisa jadi tanda kalau ada notifikasi masuk. Jadi kita bisa tahu, oh ya ada notifikasi nih, ntar aja deh dibukanya tanpa kita tahu aplikasi apa yang ngasih notifikasi tersebut. Karena kadang justru kalau kita tahu ada notifikasi dari aplikasi tertentu, yang kadang itu jadi suka bikin kita penasaran malah mau buka dan ujung-ujungnya ya jadi main HP lagi. Belum lagi di lock screen-nya ini bisa ditambahin widget-widget yang nggak cuma secara visual keren tapi juga secara fungsi ini kepake. Contoh di sini saya pasang widget cuaca, terus ada widget buat silent, terus juga ada widget buat aktif sama nonaktifin NFC di lock screen. Terus juga ada widget buat nyalain flight mode. Jadi misalnya kita butuh akses lebih cepat dari ini tuh, ya cukup di lock screen aja. Terus ngomong-ngomong soal UI, HP ini tuh menggunakan Nothing OS 2.5 yang berbasis Android 14 dan hitungannya dia cukup rajin ngasih update. Kayaknya ya 1 bulan sekali tuh ada ya ngasih update perbaikan bugs dan juga ngasih update untuk security patch. Secara mendasar sebenarnya ini tuh UI yang mirip Android Vanilla atau Android Stock tapi dengan beberapa kustomisasi yang dikasih. Kalau kalian terbiasa pakai custom ROM pasti akan familiar dengan kustomisasi yang ditawarkan sama Nothing OS ini. Yang paling saya suka dari Nothing OS ini adalah secara widget, dia punya banyak widget-widget bagus. Lalu icon-icon di aplikasi juga bisa dipaksa untuk senada secara warna dan bentuk. Dan secara fungsi juga ini terasa fluid banget dan smooth untuk digunakan. UI yang bagus ini tuh berdampak pada efisiensi dari penggunaan daya tahan atau daya baterai dari smartphone ini. Secara kapasitas dia itu 5000 mAh, standar banget seperti kebanyakan smartphone lain. Tapi untuk daya tahannya dia nih oke banget ya. Untuk penggunaan dari full itu 1,5 hari itu masih cukup banget ya. Mix antara penggunaan sosial media dan juga game. Dan screen on time-nya itu bisa tahan sampai 7 jam lebih. Dan kalau digunakan di beberapa aplikasi harian seperti nonton YouTube dan main game, bisa dibilang untuk daya tahan baterainya mirip dengan performa baterai di 6000 mAh. Selain awet ngecasnya, ini tuh juga cepet ya karena dia udah support charger 45 watt, jadi buat ngecas penuh kurang lebih butuh waktu 1 jam kurang sedikit. Untuk spesifikasi chipset sih, dia menggunakan Dimensity 7200 Pro yang secara skor Antutu ada di angka 660 ribuan. Untuk penggunaan harian sih saya nggak ada masalah sama sekali, masih kehitung gesit, multitasking lancar dan aman, dan juga jarang reload ulang aplikasi yang udah lama nggak dipakai atau diem di recent app. Dan untuk gaming, dari beberapa game yang biasa saya mainkan, yang kategorinya game-game ringan sih, mau main lama juga aman. Dan yang paling saya suka, suhunya tuh terjaga banget, adem, mentok ya paling 37 derajat doang. Oke, itu dia beberapa hal yang menurut saya bikin Nothing Phone 2a ini berasa istimewa dibandingkan dengan smartphone lain di harga sekelas. Tapi ya udah sampai situ doang. Sisanya menurut saya nggak ada sesuatu yang spesial lagi yang bisa diberikan dari Nothing Phone 2a ini jika dibandingkan dengan smartphone sekelas yang harganya 6 jutaan yang beredar resmi di Indonesia.
Nah, jadi HP ini tuh tentu bukan buat semua orang ya. Apalagi orang yang terlalu khawatir dengan after sales-nya. Karena di video unboxing saya sebelumnya, sempat ada satu orang yang bikin beberapa pertanyaan di sana-sini nanya. Intinya adalah gimana service centernya di Indonesia. Ya, kalau kalian mau beli HP ini sekarang, jangan nanya masalah service centernya. Kan HP-nya aja nggak masuk resmi ke Indonesia. Kalau mau beli ya harus impor dari negara tetangga. Populasi barangnya juga dikit di Indonesia. Jadi tukang servis umum pun belum tentu ada spare partnya. So, kalau rusak opsinya cuma dua. Pertama, HP-nya jadi bangke, atau kedua ya bawa ke Singapura ataupun Malaysia buat dimasukin ke service center di sana. Terus layarnya sendiri di sini dia menggunakan ukuran yang gede ya, 6,7 inch dengan spek yang lumayan wah kelihatannya seperti yang kalian bisa lihat di layar. Tapi jujur secara visual sih saya lebih suka warna dari layar Samsung Galaxy A35 dibandingkan dengan Nothing Phone 2a ini. Secara warna dia agak sedikit kurang vibrant dan tingkat kontrasnya juga kalah ya dibandingkan dengan Samsung Galaxy A35. Tapi selebihnya sih udah oke dengan tingkat kecerahan yang lumayan tinggi, jadi dipakai di luar ruangan masih lumayan aman. Refresh rate juga udah 120 Hz, jadi nyaman buat scrolling. Terus dari segi build quality menurut saya Nothing Phone 2a ini agak kurang ya, karena kan dia masuknya kelas mid-range, jadi beberapa part atau beberapa bagian itu udah pasti dipangkas untuk menekan biaya produksi. Dan yang dipangkas atau di-cut dari Nothing Phone 2a ini adalah penggunaan material bodinya, di mana dia di sini menggunakan bahan plastik yang tidak ada coating apapun, karena dia kan menggunakan bahan atau menggunakan desain transparan. Udah otomatis ini tuh bahan plastik yang udah gitu doang. Dan kalian udah bisa tebak dengan sangat mudah bagian belakangnya ini lecet. 2 hari aja saya pakai tanpa menggunakan casing, keluar masuk kantong itu udah ada lecetnya. Ini cukup menyedihkan. Dan akhirnya saya pakai hydrogel di bagian belakangnya ini supaya goresnya itu nggak makin banyak. Bagian lain yang berasa mediocre dari smartphone ini adalah kualitas speakernya. Secara setup sih udah oke ya menggunakan stereo speaker, tapi untuk keluaran suaranya masih terdengar biasa aja untuk kelasan harganya. Berasa kurang deep aja gitu bassnya. Ada beberapa smartphone maintenance lain yang resmi di Indonesia yang punya kualitas speaker di atas HP ini. Lalu untuk kameranya gimana? Secara spek kalian bisa lihat aja di layar untuk konfigurasi lensa yang digunakan. Untuk hasil fotonya sendiri sih nggak bisa dibilang jelek, tapi juga nggak bisa dibilang spesial lah. Dan nggak bagus-bagus banget. Hasil fotonya ini agak sulit konsisten, terutama di tone ketemu warna kulit manusia. Kadang pas, kadang kelihatan keorenan. Terus untuk ketajamannya di beberapa foto, ini terlihat agak over sharpening. Ya, penggunaan harian standar aja sih sebenarnya cukup, tapi juga nggak terlalu spesial hasil fotonya. Nah, ini untuk perekaman dari Nothing Phone 2a. Dia resolusi maksimalnya 4K 30 fps ya untuk kamera belakang. Dan kelihatannya sih sangat stabil ya, sangat bagus. Untuk warna oke. Kelihatan di situ cahaya cukup terang. Oh, autofocus juga sangat cepat, kalian bisa lihat. Dan dia masih bisa meng-highlight dengan bagus ya. Ini kelihatannya di sini sangat stabil, oke. Saya coba arahin ke backlight, hasilnya juga masih oke ya. Dan dia bisa ganti lensa, cuman nggak bisa ke ultrawide ya, cuman bisa digital zoom aja. Ini 1 dan 2 kali. Pindah ke ultrawide nggak bisa. Tapi overall untuk video sih kelihatannya ini cakep ya. Stabil. Untuk suara kalian bisa dengerin di sini rame banget kendaraan. Terus angin tidak terlalu kenceng ya. Langit juga kelihatannya bagus. Terlihat lebih biru dibandingkan dengan saya suka autofocus ya, sangat bagus, sangat cepet banget. Kalian bisa lihat ya. Kita coba ke kamera depannya. Nah, ini untuk kamera depannya dia resolusi maksimalnya 1080 tapi bisa ke 60 fps. Untuk backlight masih oke. Aduh, panas banget Bandung ya. Backlight masih oke, masih bisa terhighlight dengan bagus wajah. Kalau kalian bisa lihat tuh mataharinya. Kalau dibalikin di sini, langit di belakang juga bagus. Warnanya oke. Untuk video sih saya suka ya. Cuman saya agak kurang suka emang dari performa fotonya yang kadang warna kulit tuh kelihatan warna kemerahan lah. Agak kurang oke sih menurut saya untuk fotonya, tapi untuk video Nothing Phone 2a ternyata oke juga. Oke, ini ya untuk kamera depan Nothing Phone 2a 1080 60 fps. Nah, itu dia tadi cerita saya selama sebulanan menggunakan Nothing Phone 2a ini, dan saya tuh agak susah merekomendasikan buat kalian beli Nothing Phone 2a ini
ya di luar kalian emang pencinta HP-HP unik ya, karena sebenarnya di harga serupa, karena kan harga smartphone ini tuh 5,8 juta dan kalau dibawa ke Indonesia kisaran kalau dengan ongkos just tip-nya itu ya jadi sekitar 6,5 sampai 6,8 juta. Dan di harga segitu tuh cukup banyak HP mid-range lain yang resmi beredar di Indonesia, kayak Samsung Galaxy A55, Realme 12 Pro Plus 5G, terus juga ada Vivo V30 yang menurut saya sih lebih oke ketimbang smartphone ini. Tapi meskipun saya tidak bisa merekomendasikan dengan mudah smartphone ini ke kalian, saya itu tetap pakai smartphone ini sebagai HP atau smartphone utama saya, menggantikan Samsung Galaxy S24 yang udah saya jual kemarin karena saya udah keburu kesel sama S24. Kenapa? Kalau kalian penasaran tentang S24 itu, saya udah bikin reviewnya, kalian bisa tonton aja. Oke, segini dulu untuk video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton. Silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Dan pamit sampai jumpa di video berikutnya. Ciao, bye-bye.